Namanya begini nih. Goyang. Iya. Ya. Saya bilang kode ya. Ya ini bukan salah tempatnya kok. Salah saya yang semampai. Yang tetap sampai ya. Bapak saya itu Purnawirawan Bu. Dulu cita-citanya itu saya ingin menjadi puluhan ya. Jadi saya di les renang sampai bisa. Setiap hari saya suruh gandulan sampai tangan itu ceklek. Dia dur. Saya kemudian berserah pada Allah, tidak ada yang kalau jadi poluan, jadi sesuatu yang lebih poluan. Poluan bisa nyebrangin anak-anak sekolah kan Bu? Bisa kan Bu? Saya juga bisa. Hari itu anak-anak kita seberangi mau saya kepala sekolah ya kan? Poluan bisa nyanyi, saya juga bisa nyanyi gitu ya. Sama kan Bu? Sudah sama Pak, saya bilang sama bapak saya. Sudah sama Pak. Nggak perlu saya jadi poluan sudah saya sama kayak poluan Pak Bu. Oh gitu. Ibu yang dirahmati Allah kalau satu, ibu dan bapak pegang kepala. Ini deh, kepalanya belum pindah kan? Tapi masih sehat. Kami di bawah dan seneng, itu seneng. Tak ada yang sugel, ya. Sinau bareng-bareng, itu ya Bu ya. Itu caranya. Kalau dengan anak-anak itu ternyata Bu bikin seneng dulu. Jangan apa-apa dimarahin pagi sudah bangun. Ibu, aku sudah bangun. Endang. Bos, gitu ya. Langsung pagi-pagi. Kenapa tidak disambut? Wow, bangun sendiri. Tidak dibangunin. Pintar kamu. Kenapa tidak pilih itu? Cepat pulang, jatuh. Karena habis itu cepat keluar dari kamar mandi. Kok cepet-cepet? Sama lagi. Anak itu sama terus. Kira-kira kalau ibu marah terus anaknya mau dengerin? Enggak. Bisa dibunuh kayak ceritanya Seremnya. Bapak tadi belum cerita. Dia dapat dari mana ilmu membunuhnya? Dari anime Roblox yang series Murder Kill. Itu kan ibu dia ambil series yang Murder Kill. Jadi yang pas series bagaimana cara membunuh. Jadi titik-titik membunuhnya itu pas titik-titik yang mematikan. Dia belajar dari bawah. Bu, dan kok jenengan mati mengira kontenan. Ibu, bapak, temani aku PRC, ibu mikirin mati-matian. Cepat apa Bu? Dia nonton story dia tonggo-tonggo itu loh yang sembarang-barang di share, madam bikin guys. Di share. Masak soto di foto diundang. Soto guys. Iya. Padahal kata Pak Dini tolong, kalau Pak Dini ketika ngajar fikih, barang siapa yang memberi bau saja, dia harus ngasih ke tetangganya. Ibu itu sembarang-barang ibu set, tapi ibu nggak pernah ngasih apapun. Termasuk nyangkek jagongnya duitnya online. Orang dikeki, full story aja, gitu ya. Nggak begitu. Jadi gawe hari ini kan ditentukan oleh algoritma. Jadi anak hari ini disandra dengan algoritma. Algoritma ini yang menentukan bukan Islam lagi. Ibu dan bapak. Konten-konten Islam ya banyak. Bahkan film musyawarah itu di-ban. Nggak boleh tampil, nggak boleh tayang. Jadi dibatasi konten-konten Islam itu. Anak-anak kita dipasung dengan algoritma Allah. Maka yang muncul film CEO, halu mereka. Ini lo pacar gue. Ini lo saya. Yang cantik, yang bibirnya merah, yang putih, yang hitam minggir, yang kecil minggir. Tidak ada validasi. Di hari ini anak itu tontonannya jadi tontonan, termasuk Murder Kill, jadi tontonan dan tontonan anak. Jadi dia minta tuh baju ibunya dibuka dulu yang dulu itu, kemudian di mana itu tusukan yang mematikan itu pas Bu. Pas ditusukan daerah yang mematikan itu dia dapat dari series Murder Kill. Di endingnya yang dia buka tiap hari yang dihapus sama ibunya kemudian dia mati.
diserahkan semuanya ke kepala, yang diserahkan ke sekolah. Kan gurunya tak berdaya kalau mau pengen semuanya. Maka ibu yang harus jadi lawannya. Maka saya katakan ibu dan bapak adalah orang penting bangsa ini, karena ibu dan bapak mengawasi, menggawangi, menjadi pawang lahirnya generasi-generasi pemimpin. Betul? Betul? Pak Gibran bisa sakit nggak? Pak Wawan bisa meninggal nggak? Bisa. Pak Menteri bisa digantikan nggak? Bisa. Siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Ucapan adalah doa. Siapa pengganti para menteri? Siapa pengganti para dokter hari ini? Next time. Amin. Siapa pengganti para guru, Pak Guru, komite hari ini? Anakku, anak kita. Amin. Dan kita ngomong ibu sing semangat. Dengan semangatnya anak itu siometri. Ini mama dapurnya, ini mama bapaknya. Mulai kamu, gitu ya. Ibu sini, ibu sini. Kami di sini diskusi. Ada ibunya nggak mau ngomong, ngomongnya lewat sosmed. Jadi dia garang di sosmed. Bu guru kain loh, misalnya guru ngomong. Tapi di sosmed, itu dia nggak mau berhadapan, dia nggak mau musyawarah. Itu bisa menghadirkan musyawarah, bukan dirasanya di belakang, gitu ya. Anakku kok berarti mau sama guru ngomong nak, saya pengen ngakali kamu. Bareng ibu ke tangga, ibu ngomongnya kalau yang lama merasa. Aku jadi sebel kalau Pak Bingung toh. Tak ngerasani baik kalau kowe gitu. Ibu yang baik-baik dari Pak Ali sampai yang langsung kesedot ke Pak Wiritono tuh. Ibu transfer pahala, itu maneman banget. Jadi Bu, satu, ini jadi ngopo atau mau timurasi tuh nanti duitnya di kode meneng. Satu, kepalanya dipegang. Dua, pundaknya dipegang. Tiga, kemudian uangnya diambil. Kalau saya bilang tiga, uangnya diambil. Tapi uang sebelahnya rayakan, ya Bu, bisa? Oke. Kalau empat, ibu tepuk tangan. Gitu ya. Coba. Satu, kepala. Bilang Bu, satu. Dua, pundak. Tiga, nah ibu udah putar. Ambil uang temennya, oke Bu? Sip. Yang tidak fokus berarti nggak sehat. Nanti saya akan datang, nanti saya akan doakan dia semua ya. Satu, dua, tiga. Dapat. Mana dorong nih ya orang serahkan ya? Enggak. Oke, letakkan lagi. Empat, tiga. Diambil. Dimarahi kalau nggak ngomong. Empat. Satu. Empat, tiga. Itu bahagia. Ya. Bu, bolehkah uangnya diminta sama Pak Komite untuk bangun takbir Bu? Silakan Bu, ibu yang foto saya keliling ya Bu, ambil uangnya. Silakan ke Pak Komite. Ikhlas Bu? Silakan ke Pak Komite ya. Untuk bangun ya. Untuk ditambahin loh, iya miskin loh, iya boleh ditambahin. Ada untuk nih orang kok cicilnya ini orang bapak gitu ya. Wah, itu ya cocok. Itu ya Bu, guru. Iya, baik. Ayo, boleh tampang kalau Bu. Iya. Ibu yang dirahmati Allah, sehat semuanya ya. Oke, kita mulai Pak ya Pak.
Ya. Edisi udah dapat mantan artis, mantan rocker, rombongan internet maksudnya. Suaranya terkenal merdu ya Bu, merusak dunia maksudnya. Yang urgensinya, saya tadi langsung bawa ini Bapak, kalau nanti jadi MC pernikahan anak saya cocok ini Pak. Tunggu ya Pak, kalau saya mantu ya Pak. Mudah-mudahan kita dipermudah lagi ya. Itu setelah saya pemilik yayasan pendidikan inklusif di Bulumal. Saya sedang merintis sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Bulu. Mohon doanya, semoga itu tertegak ya Bu. Karena saya juga nggak punya uang. Mudah-mudahan Allah memberikan saya dana. Banyak orang yang kemudian datang membantu saya untuk mewujudkan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya pernah menjadi guru kepala sekolah berprestasi tahun 2018. Saya dapat uang dari Menteri Agama waktu itu dan saya bisa pakai untuk umroh, alhamdulillah. Sudah Bu? Sudah ya? Oke. Dan punya suami Bu tadi ngantar saya, masya Allah. Suami saya kepala sekolah MDN 4. Dia dokter kardiologi. Tak sebut gelarnya. Soalnya sekolahnya aneh banget Bu. Ya. Mudah-mudahan lanjut para dokter yang ini. Semoga dokter-dokternya bisa sampai sekolah tingkat tinggi dan membuat diri bahagia dunia ini. Peraturannya, suaranya bisa dikecilin Pak? Iya. Oke, ada peraturan sebelum kita sinau bareng-bareng ya. Peraturannya apa ya Pak Dwi? Iya, lanjut ya. Kon ngerindek nih, kon cepat gitu ya wis. Pokoknya kok ada ala kata Pak Dwi, ada Pak Dwi nggak seneng ya. Ibu-ibu sudah bikin story? Belum. Ayo sekarang potret Pak gurunya, potret kepala, Pak komite, kemudian story-nya dikasih caption. Sinau bareng guys. Ojo ngrasani gurune wae. Nek saiki sinau bareng-bareng kalau gurune ngono ya Bu? Ya. Story terbaik nanti minta hadiah sama Pak Dwi Utara ya. Nanti dijalan dulu. Tadi sudah Bu? Lanjut Pak. Yo. Hadirin dipersilakan untuk membawa gelas yang kosong. Sampun. Berarti kok bobo. Aku ya nanti kayak gelas iki mau gelas. Gitu ya. Oh iya, ibu punya gelas kan? Gelas aqua nggih. Saya surga. Suaminya mesti bahagia banget nih. Minta tolong dibuka ini saja. Ini mesti nggak boleh. Enggak bingung dengan bantu. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Ibu bawa ya. Bu Nurjana sini Bu, ke depan Bu. Sini Bu. Ya, malu aku loh kan ini anaknya kon kendel. Gurunya dirasani, ini ora kendel ibunya. Ya Bu, berdiri biar lepas Bu. Iya, tampakkan wajah cantiknya Bu. Iya Bu. Ya, ini ya Bu, ini gelas kosong. Kalau saya, Ibu maaf Bu, ini beri air begini, masuk nggak Bu? Masuk. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Jana. Ada hadiah untuk Ibu sebentar. Mbak Putri dibuka Mbak Putri. Orang saya dibuka nih Mbak Putri. Mbak Putri cuma berdiri. Ngadep Mbak. Ngerti bahasa Inggris. Ya. Cuma ini bahasa Inggris. Kalau dimiringkan begini miring Mbak. Miring begini ya. Diberi air masuk nggak Bu? Ibu miring. Ibu Mbak Putri miring. Masuk nggak airnya? Oke. Waduh nek. Ini masuk nggak? Nggak masuk, ya. Tapi kalau ini bukan bekas saya loh. Saya bawa virus torch Bu, jadi anak saya nomor 2 berkebutuhan khusus. Ini begini. Nah, masuk? Ibu mau jadi gelas yang terbuka atau gelas miring? Ibu mau jadi gelas terbuka atau gelas yang tengkurap? Gelas terbuka itu dari kita siap sinau bareng. Tapi gelas tertutup miring itu adalah al-kiblu batul haqqu wa ghamtunas. Nama Pak Komite artinya orang sombong itu Google. Orang sombong itu AI.
Orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Jadi saya datang pegang bisa ciri Irong. Anaknya Piro ngomong parenting. Ibu begitu? Saya tidak mencoba begitu. Begitu saya masuk megang banyak. Itu Bu tadi senyumnya ini tidak mengembang gitu loh. Saya melatih di beberapa tempat untuk puisi, guguritan, mendongeng. Jadi saya itu bisa agak-agak baca sih, gitu ya. Ini sedih, ini tangnya akeh. Saya rada-rada iso ini penuh beban gitu. Ada di belakang itu ada CKI. Saya itu punya sertifikat hipnosis, Bu. Jadi saya layak melayani pasien dengan kesehatan yang kurang, termasuk auranya kurang positif. Nah ini sekarang diganti aura kasih, waduh Bu. Iya Bu, hadiahnya untuk Ibu masalah cahaya surga. Bu, berikutnya jadi satu bikin story, yang kedua ibu jadi gelas yang terbuka. Next, lanjut. Yang berikutnya apa? Ibu-ibu disuruh untuk mengikuti seluruh materi ya. Ini kan kesing izin. Terus yang sekawan apa Bu? Pak, fokus. Ibu punya cucian di rumah? Armiwani udah beres. Oh tentu. Saya akan membantu memberikan rekomendasi laundry tercepat. Itu ya, terus laundry dulu yang udah sing satu. Itu baru. Lanjut. Meskipun banyak cucian banyak setrikaan, fokus di sini sebentar saja sampai jam Bu. Keterangan 11 itu nggih. Oke ya, cocok ya. Sak pegel iki ngomongin galukun satu persatu mundur ya. Memberikan respon positif. Ampun teman-teman waktu ini yang itu tadi belum. Iya. Ya, Pak Dwi sebelumnya Pak Dwi. Memberikan respon positif jika ditanya menjawab. Sehat Bu? Sehat ya. Sudah jalan Bu? Sudah. Jika diminta melaksanakan angkat tangan kananmu. Hap. Digerak-gerakkan jika diminta melaksanakan. Bikin rastro Bu. Gerak-gerakkan. Yuk. Digerak. Jangan mati Bu. Demo HP lain atau olahraga. Gerak-gerakkan. Pegang pundak temanmu. Ayo. Pijiti. Sekolah 6 tahun menangin David. Orang tahu nih sedih loncongnya. Tahu gue ketemu. Kita tahu nih sedih gitu ya. Angkat tangan dirimu yuk. Digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan. Pegang pundak temanmu. Ikuti saya. Desi. Loncong. Hari ini kita sinau bareng. Di rumah nih. Lanjut cerita dewe. Rasang-rasani. Ojo sok sibuk. Main HP. Di rumah nih. Dicatat. Yang mangke. Kayak aku ini loh. Kasih tepuk tangan. Ya. Kemudian ada ya tadi peraturannya fokus 1 bikin story jadi gelas yang terbuka mengikuti seluruh materi terus jika ditanya menjawab jika diminta melaksanakan terus kita punya ya itu afirmasi positif Bu. Jadi kalau dengan sering memberikan afirmasi positif kepada anak-anak pasti semangat. Kalau bobo ya afirmasi positif enggak dikasih sugesti enggak halah mulu sing turu ya aku sih. Dikasih afirmasi positif anaknya ya Bu. Jadi ketika anak itu mau maklar itu ya Bu, itu gelombang otaknya paling bagus menangkap sesuatu. Saya suka ke kamar anak saya terutama yang berkebutuhan khusus kan Pak Bu. Nomor 1 di Riyatul Quran kelas 3 SMA, alhamdulillah sudah selesai menghafal Qurannya. Yang nomor 2 berkebutuhan khusus, nomor 3 sama menghafal Quran di Baitul Hikmah. Yang nomor 4 2 tahun. Sorry. Yang ke
4, 5 tidak ada karena saya ada virus COVID tadi. Kemudian yang ke-6 kemudian yang nomor 2 ini yang sering saya camkan itu. Besok bangun pagi sehat, semangat. Sederhana saja Bu, tapi ketika makro itu masuk, tangkap, rasakan. Kalau ibu senang itu terus gak akan datang ya, bangunnya yang lain. Rasakan. Itu gelombang bakat yang sangat bagus sebenarnya. Yang 2 tahun juga ada kan, maka sebelum bobo mesti selain berdoa baca qul huwallahu ahad, Anas, Al-Falaq, ini dibilangin besok pagi sehat, bahagia. Ya? Yang mau? Dia nggak apa-apa, nggak mau tapi dia nangkep. Bangun pagi, gitu. Beda Bu. Sering Bu praktik. Ayo. Besok ho'om, besok menit turun di Bu, gitu. Enggak, terus sih. Katanya sederhana sih. Nah ini juga, itu juga harus begitu. Bangun pagi, itu sehat, rezekinya banyak, utangnya lunas. Amin. Ya, jadi saya juga ajak ibu-ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Dijawab, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau saya tanya siapa kita? Dijawab, orang tua hebat. Mana mau Bu? Orang tua hebat. Nah, berarti ragu. Siapa kita? Orang tua hebat. Begitu. Bagaimana? Mau kemana kita? Karena ke surganya bareng-bareng, jawabnya sambil ngerangkul temennya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Ke surga bersama keluarga. Gitu ya Bu? Mau kemana kita Bu? Pak? Sudah mandi Bu? Sudah pakai deodoran Bu? Next lanjut. Oke. Ayo Pak. Oh iya, nyanyi dulu ya Bu. Ya, nyanyi campur sari ini silahkan maju ke depan. Klik-klik, bisa Pak? Ada tanda ini. Ini kan Bapak kopi. Iya Pak, klik. Ada tanda play Pak, kan di sini. Tidak. Ini isi kopinya Pak. Yang itu. Itu ya. Ini Bu. Ada dia. Anak-anak siapa? Anak SMA cuma sama Bu. Anak SMA Bu. Oh, anak lagi. Nyanyi lagi. Ibu tinggal baca. Untukmu, anakku tersayang, agar kau bahagia saat kau lelah dan saat kau sedih. Bunda selalu ada, temaniku selalu. Sambil bayangin anak-anak kita. Demi kamu di kakimu, oh, dari hati dan doaku sebut namamu agar kau selalu dalam lindungannya. Air mata Jadi anak-anak kita di kakimu, dari hati. Oh ya Allah, berikan anak-anak kami kesehatan, berikan anak-anak kami kebaikan,
Berikan kami kesehatan ya Allah. Berikan kami rezeki yang melimpah ya Allah. Agar kami mampu membiayai anak-anak kami sampai nanti sekolah tinggi ya Allah. Jadikan kami ibu dan bapak yang sabar, yang mampu mencintai anak-anak kami yang beda zaman dengan kami ya Allah. Jadikan kami perempuan sehat, ibu yang kuat, ibu yang sabar. Jadikan kami ayah yang hebat, ayah yang kuat, ayah yang rezekinya melimpah, ayah yang bahagia dan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Terima pengorbanan kami, terima keringat kami, terima semua amal perbuatan kami ya Allah. Agar amal kami tak sia-sia. Jangan biarkan kami sakit shock, jangan biarkan kami sakit diabetes, jangan biarkan kami sakit-sakit yang kami tak lagi bisa menyertai anak-anak kami yang beda zamannya dengan kami. Oh bundaku, terima kasih. Terima kasih anakku, karena ibu ini menjadi kuat. Terima kasih anakku, karenamu, bapakmu, ibumu ini terus bekerja keras untuk kesuksesanmu. Limpahi kami pahala ya Allah. Lihat kanan kirinya, kalau ada yang bergerak air mata silahkan dipeluk. Skin foto. Silakan dipeluk dan janji kita akan bareng-bareng sampai anak kita sukses dunia akhirat. Bareng juga dengan Bu Guru. Jadi kita ini dibantu Bu Guru. Berterima kasih lah, jangan sampai gurunya jadi musuhnya, jangan sampai gurunya jadi kasar-kasar. Tapi bersama bareng-bareng ya. Next lanjut. Oke. Nah, kalau kita sudah nangis, kita sudah berikan keringat kita, pengorbanan kita, sudah cocok belum dengan bekal yang kita berikan? Pak rewangi loh, ibuku ini Senin Kemis kosong. Rewangi loh ibu ini kalau bangun sholat tahajud ini mendoakan anak. Ibu dan bapak dan saya ini sudah beri bekal yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mereka bisa berterima kasih dengan kejadian semua. Sehingga kita bisa takjub dengan guru-gurunya, hormat kepada gurunya. Tidak belum. Rasanya belum cukup ya Bu. Next, kalau belum cukup berarti benar nih saya punya teman hari ini untuk sinau next Pak Dwi. Pak. Iya. Kalau hari ini kita nggak beri bekal mereka, padahal kita sudah sholat tahajud, kita sudah puasa Kamis, sudah berdoakan, sudah minta restu kita. Tapi kalau kita nggak bekali mereka dengan apa yang kita kerjakan ini tantangan hari ini wow banget Bu. Ini saya temukan di Kompas TV beritanya, tak diberikan skincare, anak ancam ibunya pakai pisau. Anaknya sudah mengancam ibu belum ya? Anaknya sudah pakai skincare Bu? Oh belum. Ibu ini aku skincare apa buatan? Oh belum. Yung nganggo tuh bukan bapaknya semua. Oke, iya. Nek koyo Ridwan Kamil piye Bu? Iya. Enggak ya, aku bilang ya. Pejabat-pejabat hari ini banyak godaannya ya Bu ya. Ya. Atur pejabat Bu. Presiden juga begitu. Lanjut. Aksi nekat bocah 12 tahun meninggal diduga bunuh-bunuhan. Ini yang tadi diceritakan oleh Pak Komite, dan saya tambahin bahwa ini hasil dari anime hari ini. Jadi tontonan-tontonan mereka harus kita kontrol. Kalau perlu ibu ikut main. Ibu bisa main Roblox nggak? Oh. Ibu bisa main apa namanya? Apa yang dilombakan sama Pak Menteri, Pak Nadiem Karim dulu? Mobile Legends itu dilombakan, dikompetisikan. Ibu bisa? Ya. Bisa nunggu Pak Menteri nonton lomba. Jadi harus bisa. Karena ketika ibu bisa duduk bareng dengan anak-anak, ibu bisa ngomong dengan mereka. Tapi kalau ibu bilang berhenti, wis, sholat, gitu. Mau bu mereka? Pose, bisa ya. Mungkin mau tapi agak lama. Tapi kalau ibu duduk bareng, wah seru ya. Biasanya saya begitu ke bikin akun kan, nanti terus namanya akun siapa, kemudian kita main ngobrol bareng. Nah di situ saya bisa ngomong,
Tapi kok jadi lari yang waktu ya di kadangnya sangat nilai kamu bisa yuk. Padahal kan nggak bisa pause kalau ngobrol itu. Mobile Legends juga nggak bisa pause tuh. Begitu sekali pause, nanti ibu akan di blacklist. Besok lagi ibu nggak bisa main lagi. Gitu. Maka terangkan ke anak-anak, kurang ini. Berarti awak itu dia oleh main lele. Berarti rasa main itu baik. Nanti kita jadi lupa waktu. Bisa. Omongan kita dia bisa ditangkap karena kita masuk ke dunia ini. Tapi kalau enggak, komen Mbak Putri, Mbak, ayo Mbak, main Mbak. Bola itu gitu kan. Kalau ibu Mbak Putri nggak bisa, Mbak Putri juga harus punya aturan. Boleh main HP, tapi dari waya. Tak, kedino ibu boleh romisan. Maka itu nyekot di 2 jam satu hari. Maka batasi, kasih rule, kasih jadwal. Bu guru juga, Pak Guru juga harus kasih aturan itu. Jadi ada tuh murid kami, saya kan punya TK, kelompok bermain dan SMP. Saya rindu SMP menggunakan perguruan khusus. Anak-anak ini bawa HP, cokok terus, nggak bareng. Besok nggak boleh, atau boleh tapi tidak dipegang di tangan, masukkan di tas. Nanti kalau waktunya ibu belajar mau pakai HP baru dikeluarin. Manut gitu ya. Karena kita udah deket bondingnya ya. Jadi bonding itu bagaimana kita kasih latihan ya. Next lanjut Pak. Ayo Pak. Ya. Nah ini siswa berprestasi bunuh diri di madrasah. Kurang apa coba? Sekolahnya madrasah. Kayak gini nih diajarin agama. Dan berprestasi tapi dia bunuh diri. Berarti hari ini itu ada trouble di generasi-generasi hari ini. Sepertinya kita nggak bisa ngomong lagi dengan anak-anak hari ini, betul nggak sih Bu? Jadi generasi keberapa? Jadi Gen Z. Mulai tahun berapa? 90. Gen Z. Anak-anak Gen Z ini guru Gen Z. Sama Loro 2012 itu Gen Z ya. Kalau saya Gen milenial. Kalau Pak Dwi, waduh. Ibu generasi X ya. Berapa lahir? 68. Generasi X. X ini orang dengan saya. Maaf. Itu X ya. Iya gitu. Ada yang sebelumnya itu baby boomers 50-an itu karena bayi banyak lahir di baby boomers. Nah sekarang generasi alpha yang lahir 2012 ke sana ya. Sekarang lagi beta 2000 sekian. Nampaknya nggak lagi bisa ngomong dengan mereka. Sekarang ini banyak guru, banyak ustaz, ibu dan bapak punya gitu zamannya itu dijarno baik akhirnya begitu. Padahal Gen generation itu sengaja dicipta agar kita itu nggak deket lagi Bu. Jadi kotak-kotakan generasi X, generasi Y, alpha, beta itu sebenarnya Gen generation yang diciptakan agar kita itu nggak lagi bisa ngobrol dengan mereka. Padahal bisa kok sebenarnya bisa banget. Karena Islam menyuruh begitu. Jadi yang tua kadang diajak ngobrol itu sombong gitu ya, nggak mau ngalah ya. Kalau masuk gue aman dong, aman. Ya kan ya Bu, menantu dengan orang sepuh aman, lebih aman. Itu kemudian dengan di bawahnya juga susah. Itu Gen generation. Maka kalau di dalam hadis sudah dijawab oleh Rasulullah, yang muda menyayangi yang tua, mendengarkan yang muda itu hadis, itu Rasul yang mendukung. Jadi parenting manapun yang dilihat Rasul bukannya kita pilih. Meskipun saya yakin dengan semua itu berjuang jadi kita pilih. Kadang-kadang jadinya kita Mirzani ya. Next lanjut. Nah ini yang diperintahkan oleh agar kita bonding ya, agar kita dekat. Bonding itu dekat. Kalau sudah dekat, ibu bisa ngandani ojo HP terus yole, kok ndak halu, ojo HP terus yole, kok ndak gue jadi ngerti sing ora oleh, gitu ya. Atau boleh ya le, tapi dibatasi. Ini bonding dulu, bondingnya dari perintah Allah ini. Wahai orang-orang beriman ya, ayyuhalladzina amanu, liharalah dirimu anfusikum wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Berarti ibu, bapak, saya
saya, Bu Guru, Pak Komite, disuruh oleh Allah yang punya nyawanya kita untuk apa? Untuk melindungi keluarga kita dari api neraka. Berarti harus didekat-dekatkan dengan surga. Surga itu apa yang disukai? Ngaji. Surga itu apa yang disenangi? Sholat. Surga itu apa yang disenangi? Hormat ke orang tua. Tahu terima kasih ke orang tua. Sayang sama ibu bapaknya. Itu yang disenangi. Maka sampaikan itu, nasihati itu, didik itu, ajarkan itu. Gitu. Next, lanjut. Oke. Nah, ternyata bukan Allah saja yang suruh, Rasulullah juga menyuruh. Kulukum ra'in, setiap penjenengan, kulu itu tiap-tiap diri. Kulu kalian, ibu, bapak saya, Pak Komite, ra'in. Ra'in itu pemimpin. Pemimpin itu ada yang menafsirkan penggembala. Fahuwa, maka dia, itu maka huwa, dia, ibu, bapak saya, Pak Komite, mas'ulun an ro'aiti. Dia diminta pertanggungjawabannya. Jadi nanti saya, ibu, bapak bakal mati nggak sih, Bu? Kamu percaya? Nanti kalau lagi jadi dipakai apa jadi Dewi Kuatin? Nggak ada reinkarnasi di Islam. Kalau di Islam itu kemudian dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Pemeyak manis sekolah darotin. Kayaknya pemeyak manis sekolah darotin. Syariah. Sekecil apapun dengan punya syakwa sangka dengan Bu Guru dibalas. Sekecil apapun dengan pengennya anaknya dibalas. Sekecil apapun dengan lewatnya anaknya dengan dibalas, dan balasannya lebih mengerikan daripada siksaan di dunia. Gitu. Karena diminta itu bertanggung jawab. Ibu sudah ngajari anak sholat belum? Ibu sudah nyontohi kebaikan belum? Ibu sudah menggunakan waktunya untuk yang baik-baik belum? Atau tiap hari waktunya tersita untuk HP? Ayo, kebetulan online kok, Bu? Boleh, tetapi ada waktunya dan dikomunikasikan. Ibu jualan ya nak, jam sekian sampai sekian. Ibu harus pantau HP. Iya ibu, gitu. Jadi kesepakatan. Gitu. Jadi itu bonding. Dan ini dimintain pertanggungjawaban ibu pemimpin, bapak pemimpin, saya pemimpin, Bu Guru pemimpin, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Maka bersungguh-sungguhlah. Next, lanjut. Jadi jangan hanya dipasrahkan sama Bu Guru, Pak Guru, jenengan juga dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Nah, agar kita semakin bersemangat untuk belajar anak, kita mesti tahu dulu nih posisi anak, Bu. Ya nanti bondingnya tambah dikuatkan oleh Allah, jadinya juga berupaya kuat, sehingga jadinya akan gampil untuk menasehati bareng-bareng dengan Bu Guru dan Pak Guru, karena judulnya kolaborasi. Next, lanjut. Yang pertama, anak-anak kita itu adalah berita. Anak-anak kita adalah berita baik itu kayak apa, Bu? Bu, ibu dapat hadiah dari Bu Kepala, gitu ya. Sepeda ontel, misalnya, itu berita baik, Bu. Baik. Kalau berita baik, bukannya gimana, Bu? Seneng aku, langsung dia bikin story. Sekolahan yang ini sekolah esok di hotel, gitu ya. Gitu kan? Itu senang, Bu. Jadinya dapat hadiah dari Pak Widodo, gitu. Beras 10 kilo. Senang gitu ya, Bu. Senang banget, itu namanya berita baik. Wajahnya berseri-seri senang, ya. Sama anak-anak kita itu juga begitu ya. Zakaria inna nubasyir. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira beroleh seorang buah anak ismuhu Yahya. Jadi anak-anak kita itu adalah nubasyiru. Sebagaimana Zakaria ketika menunggu sampai sepuh, sampai suyuk, padahal istrinya mandul, tapi Allah berikan dia anak, dan itu jadi berita sangat gembira. Kalau anak kita berita gembira, dia pulang dari sekolah, geledang, Bu, Pak, aku mantuk.
deh. Dari berita gembira, berita baik. Gimana Bu? Ya sama harusnya. Sama sepertinya dengan dapat hadiah besar, dapat hadiah ping ontel, dapat hadiah umroh, dapat berita bahwa suaminya naik jabatan, itu berita baik dari anaknya begitu datang dari main, dari sekolah. Ibu, aku pulang. Alhamdulillah. Saya berasa kok. Gitu Bu? Enggak. Ada gembira pulang. Gitu ya. Ibu panas sama itu. Ya begitu karena itu nggak biasa begitu. Itu loh Bu. Karena itu nggak biasa nyambut. Biasanya sambutannya. Kasih. Yang goreng. Nanti ini. Yang goreng. Nanti bengkel. Emang jajan apa baik? Cilok? Cilok? Gitu. Ibu pulang. Dengan anak bocah dengannya. Ya Allah. Kesayangan ya. Itu nih jenengan. Saya yang nggak dulu. Gitu ya Bu. Karena ini dibentangkan semuanya Ibu Pak. Ya. Iya. Waduh. Besok gawe wong antone dimbong lebar kayak gitu. 500 rupiah dimbong lebar kayak gitu. Oh enggak, rezekinya Allah itu di nomor. Ayo Bu, saya anak Ibu ya, anak Bapak ya, saya datang ya. Nanti dijawab, hai, kabar gembira pulang, gitu ya. Oke, Ibu. Gitu, ya Allah, Ibu orang Allah tuh Bu. Nah karena kita nggak biasa begitu, nggak biasa menyambut begitu, maka ibu harus biasakan uti nako biasakan. Ini sih nako lah ibunya tuh gitu sih. Oh ibunya kerja, kata ibu kerja, terus simbah ibu tambah. Itu simbah, ibu yo simbah. Itu gitu lah itu simbah putri. Oh ibu yo simbah. Ya, oh yo simbah. Simbahnya mana? Simbahnya 1, 2, 3, banget 1, 2, jadi ini pertemuan simbah dari mana Mbak, nanti hasilnya ini disampaikan ya Mbak. Jadi kewajiban yang utama bukan disimbah. Simbah itu baru wis sepuh ya Allah. Masa Mbak baru pun buatan kiamat ini Mbak. Iya Mbak. Terus keselali sosok apa sih diucapin kali sih dipikirkan itu gitu, iya Mbak. Maka sebenarnya tugasnya bukan ngomong. Iya, itu Pak komite ya mau apa ngomong gitu deh. Ayo Pak. Ibu saya yang nggak bisa, ibu saya sudah tuyul-tuyul, sebenarnya masih muda. Bapak saya yang kurang kira-kira mau membuat ini, makanya jadi nggak bisa dipasrai anak-anak. Kita pilih aja. Nggak punya kakak untuk di rumah saya, kalau saya tinggal begini, jadi bukan tugas Mbak Putri. Mbak Putri itu kayak lereng, kayak dikiran Mbak. Kayak dikiran, kayak apa Bu? Oh iya, oh nasi mama rasanya nggak apa ya. Padahal mati itu bukan urusan tua muda dan sakit ya Bu. Tapi mau kapan pun Allah panggil gitu ya. Nah, berita baik yang kedua, tangannya diangkat ibu, kita berdoa bareng-bareng. Yang tangannya lagi angkat gini, tapi ngeten ya. Ya. Robbana. Yang sudah hafal silakan dilafalkan. Robbana. Hablana. Min azwajina. Wa dzurriyyatina. Qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kami, pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati. Jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Jadi ini doa untuk suami ibu, Pak. Ini doa untuk istri ibu dan untuk anak ibu dan bapak. Dihafal ya. Ibu-ibu sayang sama suami. Sudah izin tadi ke sini? Nah, sudah foto? Belum. Terus disambung mboten mau rene. Oh
donga. Selamat ya. Tak buka donga di sini nota ibu. Ibu yang dirahmati Allah, terus kalau disangoni kan ibu kepala ya Allah. Ke sini disangoni, monggo gitu. Alhamdulillah untuk jajan gitu. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi suami kita itu adalah qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun itu terjemahannya penyenang hati. Jadi suaminya datang keledang. Istriku, suamimu pulang. Istrinya jawab, aduh, nanti bobo kamu. Enggak gitu kan, Bu? Sama tuh, istrinya pulang dari parenting keledang. Yuhu, suami, istrimu pulang. Aduh ini, tengerati duitku teko. Enggak kan, Bu? Karena suami istri itu qurrata a'yun, menyenangkan hati. Jadi begitu datang kayak Khadijah datang, maka Nabi Muhammad itu rontok seluruh galaunya, habis seluruh sedihnya. Nah kalau kita bertambah, enggak ya, janji enggak ya. Jadi ya senangkan suaminya ibu pakai skincare. Kata suami saya, gini, aku senang engkau apa adanya. Lebih berani. Gitu. Ya skincare-nya orang muslim katanya air wudhu, kata Pak Biuntoro. Air wudhu, batal wudhu lagi gitu ya. Tapi insya Allah yang di sini orang-orang kaya ya. Yang di sini nggak punya utang. Yang di sini suaminya borjuis. Jadi itu disandang, disangoni, ditentang ke hatinya, Mas. Berhasil sempet, nggak pokok besok ini. Jadi sesuatu menerangkan orang ketang membuat caranya dia. Tapi yakinlah nasrul kali sekolah bulan juga dalam kepada tak. Allah memberi rezeki bukan aku yang memberi. Ya, jadi yang ketiga, harta dan anak-anakmu al-malu wal-banun adalah zinata hayat dunia, perhiasan. Jadi anak kita adalah perhiasan. Anak kita adalah apa perhiasan kan kita keseluruh kabar baik. Anak kita adalah kok kabar baik qurrata a'yun. Anak kita adalah perhiasan qurrata a'yun, kabar baik. Tangannya diangkat, letakkan di kepala, ikuti saya masuk. Orang mau kecer, nah saya ngebugur sosise. Ketemu anaknya disengeni, jadinya berita baik, anaknya disengeni. Jadinya perhiasan, anaknya nonton TV sampai sedih nonton. Tadi kandani, anaknya layon sampai maghrib ya dibolehi. Jadinya perhiasan itu kan dijaga kok disepuh. Sing jogo aku jenengan orang Indonesia sekolah sing jogo kan gurune. Ya gurune nih seneng-seneng ke dijajaknya sudah dirasani bae. Lah ora kok bantu kok jenengan ngrasani protes. Apa meneh ngropo sithik mesti dirasani. Ya ngrasani ning mburi ora ning ngarep. Ngrasani ku ning ngarepe lho Bu. Jentol gitu loh. Jenenge ora ngrasani. Jenenge ngomong. Nah kan kalau ngomong lebih enak Bu. Ya, namanya tabayun. Itu yang lebih diinginkan oleh Rasul, bukan ngrasani. Ini jaga anak kita karena dia perhiasan. Sayangi dia karena dia qurrata a'yun, karena dia berita baik. Dan yang terakhir adalah apa Pak? Harus harap kampung ini terakhir. Ujian dari Allah atau gabung 15. Ibu sekolah? Sekolah dong. Ibu pernah garap testing?
sing penting ku ibu kita dihapusi ya. Sekarang banyak orang korupsi soalnya bu, dan kita diem aja. Ibu yang dirahmati Allah, kalau matematika biasanya saya panas dingin. Ternyata anak saya bu, anak saya tuh aku yang dari matematika masuk angin, terus nggak masuk. Cuman alhamdulillah, saya kasih tahu mereka boleh, nggak bisa boleh. Karena belum bisa anak itu sendiri-sendiri sama, Umi juga nggak bisa. Cuman pantang sakit, hadapi, kerjakan kemampuan. Umi nggak pernah nutup yang baik Umi. Alhamdulillah sekarang nggak pernah masuk angin ibu kalau ketemu dengan matematika. Anak saya sensinya lebih ke seni ibu, sama kayak ibu bapaknya. Jadi yang pertama itu sering juara lomba puisi, dia nerbitin buku. Kalau ibu pernah ke Gramedia atau ke toko buku, ada ibu Diva pencetakannya. Ibunya keterbatasan adalah karena penghalang, itu karya anak saya. Yang saya menulis buku yang nomor 1, nomor 2 yang berkebutuhan khusus sama, meskipun dia berkebutuhan khusus, tapi anak saya pemenang lomba membaca puisi tingkat difabel. Salah satu pemberi anugerahnya adalah Lindian Foundation Belanda waktu itu. Kemudian anak saya juga memenangkan vlog favorit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Waktu itu dia bu, nomor 2 itu. Yang terakhir dia menjadi pemenang fotogenik favorit tingkat nasional. Dia suka foto, ganteng kayak bapaknya. Lah iya tak puji dhewe nunggu jenengan ya ora bakal puji. Yang nomor 3 juga begitu, dia seringkali memenangkan kompetisi lomba puisi. Dia juga ada bikin buku, pernah bareng saya satu buku kami tulis berdua. Alhamdulillah semuanya berprestasi. Yang 2 tahun ini pemenang lomba foto kategori harmoni tingkat nasional. Jadi suka foto, HP-nya yang kita pakai mungkin baik-baik gitu aja bu. Jadi boleh pakai HP, sekarang kan nggak mungkin nggak pakai HP ya. Dunia aja nggak tugas pakai HP, WhatsApp juga pakai HP, gitu ya. Jadi kadang-kadang anak jadi ujian, tapi ujiannya Allah beda dengan ujiannya manusia. Ujiannya manusia tidak pandang bulu mampu atau tidak, betul. Maka kadang kita itu tidak bisa menyelesaikan soal-soal itu. Tapi kalau ujiannya Allah, la yukallifullaha nafsan illa, Allah tidak akan pernah membebani umatnya dengan beban yang di luar kemampuannya. Jadi kalau anaknya sok-soknya dibuka subuh, betul. Angel dikono HP, betul. Kadang-kadang ya dikono HP ya mau, akhirnya dipotret ChatGPT, ya, Gemini, Meta, AI, dibuka sing garap, gitu ya. Itu ujian. Kalau ujian lampahin, sabari, tekuni, bondingnya dikuatkan, selesai. Tidak akan lama. Tidak lama lagi ditinggal mungkin anaknya mondok. Tidak lama lagi anaknya mungkin nikah. Justru Bu Desi, tapi itu akan masih itu akan dilampahin. Jadi bersungguh-sungguh anak-anak diminta pertanggungjawaban. Jaga anak itu karena anak itu adalah emas, karena anak itu adalah bagian dari ujian. Ngapain? Tapi nggak seperti itu. Kecilnya itu sembarang jajanan itu ditumbas ya. Ini juga tumbas. Tangan tumbas. Nanti ibu itu untuk sore, itu para pedagang itu ngantri ngasih tambonnya. Itu tahu sekarang dia jadi apa? Kakak sepupu saya itu jadi ASN di sebuah madrasah. Istrinya juga begitu, dia juga guru sertifikasi, dia punya pondok pesantren, dia punya penggilingan beras, dia punya toko, dia punya sekolah. Hanya dirinya musingkan di bapak. Tapi Pak Desa yang amat itu karena video orang kota. Kalau kita kan terbalik, ada jajan kue bu, oh selek.
Pulau loh. Bu, jadi itu rasa. Bu itu bu, adik. Tapi giliran dia sakit, kasih pagang ya. Siti bani unaknya, tante ya, soalnya itu ya. Ini tuh unaknya, itu kan terbalik. Mana yang disebut kabar gembira ini? Mana yang disebut terbiasa itu lantas? Mumpung gelem, jajan aja. Orang itu kasih alternatif. Itu kayaknya kurang sehat nah, tak buatin ya. Nah itu, ibu hebat itu. Terus kawin main HP, ibu nih, kawin main HP, lalu jajan anaknya pelit, gitu ya. Anaknya jalan kayak RWASI kayak AI, berani nguntungi gitu ya. Udah, kalau yang tinggalnya nggak mungkin, ibu bapaknya harus hebat. Anak-anaknya adalah emas, anaknya adalah berita baik, anaknya adalah Tuhan. Oke, angkat tangan kanannya, temukan tindak temennya. Oke, itu bisa ya. Besti. Geleng. Anak kita adalah kabar gembira. Urong tahayul. Perhiasan. Ujian. Sing sabar. Bareng-bareng. Dijogo anake. Dituturi anake. Diseneng-seneng anake. Ojo pelit. Kayak aku ini loh. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mbak Dwi ya. Mbak Dwi kelihatannya di WA istrinya ya. Lanjut Pak. Ayo Pak, lanjut. Next lanjut. Nah, cobaan hadir kalau itu tidak bonding. Cobaan itu hadir di lingkungan keluarga. Barangkali ibu juga nggak bisa lepas dari drakor, ya. Similin apa? Oh ini kamu tuh ini ya. Terus lingkungan eksternal, terus lingkungan maya. Next lanjut Pak. Ya. Pak, ya. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Lanjut Pak, lewati aja. Berikutnya adalah, nah ini yang diceritakan Pak, komite tadi. Di kelas 5 kalau kelas 6 SD Bu. Saya temukan di 2019. Ini kalau pacar ini ayam loh Bu. Ayam Bu. Selama anniversary yang ke 1 bulan. Ibu nikah udah berapa lama? Udah kita. Pernah anniversary enggak Bu? Bu anniversary-nya. Bu anak saya itu anniversary itu Bu. Nyurutin duit 20 seteliko. Terus didamel bukan itu loh Bu. Maaf Umi, aku punyanya uang 2000-an. Effortnya luar biasa Bu, saya rangkul ya. Thank you ya, terima kasih luar biasa. Ya, kayak begini. Ini tangki cintanya kurang Bu. Berarti ibu bapaknya nggak penuhi tangki cintanya, nggak pernah bonding, nggak pernah ngobrol. Dan yang ibu di bawa HP, yang perlu bapak yang bawa HP, yang dewi HP, anaknya itu nonton TV, gitu ya. Sampai suaminya sudah lereng bilang, tolong yang bikinin kopi, masih aja begini. Sampai suaminya nyanyi, aku kasih seperti yang dulu menunggu sampai habis bateraimu. Nah kok berarti ini tadi di jasmennya HP gitu. Itu saya jenengan kan orang susu di kode ya kopi manis ketel oke gitu. Jenengan ada Bu? Mando. Ya, next lanjut. Saya ramai itu orang ngerti ya Bu. Selamat anniversary, nih. Sampai di kelas 5 sama kelas 6. Atau penuhi tinggi cintanya. Bapaknya kok jadi garda terdepan orang yang dicintai anaknya pertama kali. Jangan sampai dia lempar ke orang lain, bukan apa-apa. Sampai kemudian hamil, next lanjut. Ini suratnya. Oh, sampai PK ya surat-suratan. Saya sudah ambil teknologi pendidikan. Saya tesis di sebuah TK Nusa Indah. Itu tuh sudah beginian Bu, sudah kasih coklat. Nah mau baik coklat buat apa? Keren dong Bu. Itu pasal tesis tahun 2007 Bu.
Jangan gue materai tangan, gue bisa nemenin. Hari ini kalau ibu gak bonding, Pak Guru kalau Bu Guru yang guru ngajar kok, guru transfer ilmu tanpa tahu kondisi anak-anak hari ini, oh sudah jadi palsu oleh algoritma. Gurunya gak lagi jenengan, tapi HP. Gurunya gak lagi jadi orang yang dihormati, dan dihormati adalah animenya. WhatsApp aplikasinya gitu. Next lanjut. Ayo. Nah, nih Bu, fakta yang tadi disampaikan Pak Komite. Kita lihat di Solo dulu deh, yang dekat-dekat atau Wonogiri deh. 77 anak di Wonogiri tercatat menikah pada usia dini sepanjang Juli Desember 2022. 9 di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngopo jalur dikasih karena hamil Bu. 9 dari 77 anak duduk di bangku SD. Alhamdulillah. Sukarjo ya Bu Sukarjo. Aman? Sukarjo aman Bu? Aman Riponi. 24 Januari 2023 masih ingat peristiwa ini? SMP Grogol. Anak SMP Grogol dibunuh. Teman bencana ibu ngerti? Orang ngerti. Dan aplikasi ini ada di setiap HP suami jenengan. Namanya aplikasi micet. Aplikasi ini aplikasi kencan Bu. Aplikasi jual diri. Bukan paha ayam yang dijual, tapi paha manusia. Salah satu peserta pedagangnya adalah anak SMP Grogol. Ya kan? Kalau saya pernah diundang ke sebuah sekolah, gurunya sampai bilang, Bu, bantuin kami. Anak-anak di sini sudah pada open BO. Open BO kan jadi sugar baby-nya, sugar baby, Bu. Ngerti kok Bu? Ya mereka tidak dibayar uang, Bu, tapi dibayar kuota. Ya kok orang jenengan rambut skincare, jenengan ragam sayang-sayang kalau bapak jenengan orang dalam anniversary-nya direbut wanita lain, Bu. Dan sekarang bukan ibu itu namanya bukan hanya perempuan, tapi laki-laki. Anjing itu tinggi ya kan? Ya, jadi kamu jenengan di model laki-laki. Bu Bupati tahun kemarin dia dapat penghargaan untuk HPS karena angka HPS naik angkanya di sebuah haji. Salah satunya karena LGBT. Ya, jadi bisa sayang suaminya Bu, dihormati, jangan loncat kan jenengan punya uang, ya Bu ya. Dihormati, bahkan kata Allah, kalau aku suruh nyembah seorang makhluk, maka akan suruh sembah seorang istri nyembah suami. Misalnya ini bapak-bapaknya langsung yes. Next lanjut. Next lanjut Pak. Terus lanjut Pak. Terus saja Pak. Nah, terus Pak. Terus. Yes. Nah, sekarang Pak, kita bagaimana bentuk karakternya, ya? Oke, sebelum ke bentuk karakter, boleh angkat tangan kanannya, tangan kirinya, tepuk tangan bareng-bareng. Ya, bilang yes, 1, 2, 3. Masih semangat? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa kita? Alhamdulillah sekali nyanyi, Masya Allah. Siapa kita? Mau kemana kita? Masya Allah masih ingin dirangkul konconi ya. Dapat hadiah Bu, jeruk. Ayo Pak, next Pak, oke. Yang pertama Ibu niatkan, monggo Ibu dihadapi ya. Pendidikan kita sesuai amanah ya. Kalau tadi kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu kan Bu? Nah, jadi jadikan dia niatkan anak saya harus jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Bukan pemimpin bandar narkoba, bukan pemimpin pornografi, bukan pemimpin orang-orang yang bengal, orang-orang yang tidak tahu terima kasih, bukan pemimpin orang-orang yang ketika orang tuanya sudah suyuh tua berebut warisan, tapi menjadi anak-anak yang berebut bagaimana menghormati ibu bapak yang sudah sepuh. Itu yang kita lihatkan.
anak saya harus jadi solid. Next, lanjut yang kedua apa? Tanamkan konsep diri yang positif. Kayak apa itu Pak? Bu? Next. Sering puji. Kalau kamu bilang pandai, ibunya bilang pandai, anaknya gimana Bu? Saya pandai. Kalau ibu sering puji anakku anak solih, anaknya akan berpikir saya solih. Dan itu tidak berhenti di pikirannya, dia akan jadi suluk, dia akan jadi masyair, perasaan. Ini lain, Ajuna, siapa? Dia jadi percaya diri karena ibu sering memuji. Jangan pelit. Pun hanya bangun pagi puji, Masya Allah bisa bangun sendiri gak dibangunin, puji. Duduk, anak saya berpegang di situ Bu. Kalau ini rapi banget kalau makan, jadi dibawa ke tempat cuci piring. Kalau nyuci piring ya Allah tuh pinternya 5 piring 3 pecah. Saya jempolin pinter kamu hari ini pecah 3, kemarin pecah 5. Saya jempol dihormati dihargai. Gitu. Apa punya dia? Jadi kalau mau marah, boleh, marah itu boleh, tapi latang toh. Walakan jangan tidak ghaliba ahadukum falyaskut. Apabila marah hendaklah iya. Karena ketika marah itu merontokkan seluruh elemen-elemen kebaikan di anak-anak kita. Maka disuruh dia diam dulu, tahan dulu. Karena ketika dia ngomong itu ketika marah, dia ngomong bukan dengan Bu, saya tanya ibu. Ya, makanya kalau dengan bapak sudah diam dulu, gitu Bu, diam dulu. Nanti keluar paling 100.000, 290, gitu baru gitu ya. Itu yang dirahmati Allah. Next lanjut, lawannya kalau kita sering mencela, kalau mau marah Bu, ngomongnya sedikit aja, justru kalimat positif. Ini gak suka loh kalau kamu buang sampah sembarangan. Nah, udah segitu aja. Kemudian lanjutin, padahal kemarin kamu pinter sekali. Nah, gitu. Tertib, rapi. Nah, lebih banyak ngomong positifnya daripada yang tadi. Cuma itu tertangkap, oh ini tidak marah, tapi ngandani. Itu Bu. Nah, karena kalau kamu nakal, saya bodoh, kamu malas, saya malas. Nah, itu tuh ini tidak jadi bagus, tidak mau mencoba, tidak percaya diri gitu ya. Next lanjut. Jadi yang satu niat, yang kedua tanamkan konsep positif. Nanti di lampai saya hitung ya. Yang ketiga menjalin komunikasi efektif. Anaknya bobo, ibu kalau mau ngomong bobo juga. Ibu boleh bicara? Boleh Bu. Boleh ibu meminta? Boleh. Terserah ibu komunikasi biasanya gimana? Gitu ya. Besok boleh nggak lagi? Biar bapak gak dukung. Nanti kalau kamu bangunnya siang, semuanya terlambat. Baik Bu, betul. Atau apa ibu ngomong apa? Dia duduk juga ibu ngomongnya. Kalau dia masih TK, bisa dengan lagu, bisa dengan buku cerita. Itu komunikasi efektif. Tidak marah, anaknya diboncengin yang buri, terus ibu boncengin, izin nesu-nesu gitu. Kau ngerti lah, mau dunia kau bangun pagi-pagi, anaknya dengerin. Dan dia terus ngomong aja gitu Bu. Itu tidak efektif. Next lanjut. Ya. Yang keempat, tanamkan motivasi. Semangati Bu. Bu, PR-nya susah. Jadi kerjakan bareng guru, bareng ibu. Bareng ibu, ibu kok raiso. Tak bantu lewat Google. Gitu. Dibantu lewat Google, belajar baca. Ada resensinya, dibaca bareng. Gitu. Ini Bu, jangan gurunya harus ngoyak-ngoyak di WhatsApp. Terus dengan baru ngerjain. Gak bisa begitu dong Bu. Harus bareng-bareng. Next lanjut. Yang kelima, curahkan kasih sayang. Kalau kau sayang anak tepuk tangan. Kalau kau sayang anak teriak hore. Kalau kau sayang anak, kalau kau sayang keluarga, pasti Allah juga sayang. Hadisnya man la yarham la yurham. Yang ingin disayang Allah angkat tangan. Yang ingin dibersamai Allah angkat tangan. Nah, berarti sayangi anak, sayangi suami, suaminya sayangi istri, maka Allah akan bersama penjenengan. Kalau dia dihapus Allah, utangnya dilunaskan Allah, sempitannya diluaskan oleh Allah. Itu loh. Next lanjut. Ya, next lanjut. Ya. Terus Pak,
Oke, selesai terus lanjut Pak. Oke, ya Pak, klik. Nih, kita akhiri dengan lagu ini. Tadi Pak, kita nyanyi dulu Pak. Klik. Mau. Ya, nggak usah ngerasain minyak Rusli ya. Kita fokus dengan lagunya, kita fokus dengan bahwa kita akan melakukan yang terbaik dengan kita. Kita akan bersinergi dengan para guru untuk penjagaan kita. Caranya mana? Niki ditinjauin apa Bu? Bukan ya Bu? Bukan tanggal tua ya? Kalian bayangin aja kita sebentar lagi kita lagi duduk sama Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu indahnya ku di matamu. Mana Mbak Putrinya lagi? Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menantikan kembalimu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku. suaranya Bu. Yang ingin anakmu bahagia dan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu juga menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, mata hatiku. Dan tiba waktu kau harus tentukan jalan yang mungkin tak seaja indah apabila terjadi, janjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila batakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus hebat, bermata hati. Robi Habdi dengan Solihin. Robi Habdi dengan Solihin. Oh ya Allah, jadikan anak-anak kami dan anak-anak Solihan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik, hormat kepada orang tuanya. Lalu terima kasih kepada ibu bapaknya, uti kakaknya, dan guru-gurunya. Lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat. Aku adalah jemaat ibumu penanya, dan kau akui isi terindah yang pernah tercipta.
next lanjut Pak, next lanjut Pak, next lanjut Pak. Lanjut Pak, oke. Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai dibentukkan itikaku. Bapak ikuti dengan semuanya. Karena ridho Allah, ridho walidain wa sakhatullah, sakhatul walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua, dan ridhonya Allah tergantung ridho ibu dan bapak. Maka kita doakan ibu dan bapak kita utikakum dari anak-anak kita. Al-Fatihah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, jika hari ini ibu kami sakit, stroke, diabetes, asam lambung atau yang lain, sembuhkan ya Allah. Barangkali sakit ibu kami itu karena terlalu capek mengurus kami dari kecil sampai besar hingga setua ini, tapi masih merepotkannya. Datang di parenting ya Mbak, aku kerja. Awasi putumu ya Mbak, aku kerja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni karena setua ini kami masih merepotkan ibu dan bapak kami. Jika ibu dan bapak kami hari ini telah tiada, tempatnya dia di tempat yang paling baik, karena keduanya telah berlaku baik pada kami. Mereka melahirkan seluruh tenaganya untuk menghidupi kami. Bahkan ketika kami merengek meminta mainan dengan harganya mahal, kita berjuang membeli kami tentang utang dari mana. Kadang-kadang mereka bilang wes mau yuk, padahal belum, demi agar kami kenyang. Kau pikir wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kedua orang tua kami agar kami mudah untuk mendidik anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, lindungi suami kami saat kami tak mampu melindunginya. Lindungi suami kami dari kemaksiatan. Jaga dia ya Allah. Berikanlah kelancaran rezeki bagi suami kami. Begitu pula istri kami ya Allah. Berikan istri kami kesehatan, waraskan dia, sehatkan fisik dan mental. Karena dia adalah orang yang paling capek dan tak pernah aku bisa merasakan bagaimana hamil, bagaimana melahirkan, bagaimana reposan yang dihitung dari bayi sampai besar. Allah, jaga kami. Kami ini bukan Aisyah ya Allah, kami bukan Muhammad ya Allah. Maka tuntun kami menjadi ibu bapak guru yang baik bagi anak-anak kami. Robbi habli minas sholihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak solih-solihah ya Allah. Lindungi dari jahatnya aplikasi-aplikasi algoritma ini. Karena kami tak sanggup ya Allah menuntun anak kami ke kebaikan. Maka hadirkan pemimpin-pemimpin yang baik di negeri ini ya Allah. Pemimpin yang bisa men-stop aplikasi yang berbahaya untuk anak-anak kami. Hadirkan pemimpin yang bisa mengharapkan aplikasi-aplikasi pornografi yang bisa merusak anak kami, suami kami, dan kami ya Allah. Hadirkan pemimpin yang mampu mengayomi para guru, para ibu dan para bapak, serta ukti dan kakak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ba'ana anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, cintai MT Muhammadiyah Gani ya Allah. Berkahi tempat ini, sehatkan guru-gurunya, sehatkan komitenya, sehatkan kepala sekolahnya, sehatkan seluruh keluarga besar MT Muhammadiyah Gani ya Allah. Berikanlah persatuan rasa silaturahmi antar guru dan orang tua. Silaturahmi yang menghasilkan kasih sayang, bukan prasangka buruk. Ya Allah, cintai tempat ini, berkahi tempat ini. Ampuni dosa kami, mudahkan kami, menjadikan anak-anak kami yang solih-solihah bersama kami.
Ya, muji bahasa ini kabulkanlah doa kami. Amin ya robbal alamin. Baik, tangan kanannya boleh dipelukan saudaranya di sebelahnya. Silakan saling berpelukan dan saling bilang Desi. Insya Allah kita bersama terus sampai anak kita sukses dunia akhirat. Terima kasih sudah mau sinau sareng-sareng. Mohon didoakan lahir batin semoga bisa bertemu lagi di tempat dan suasana yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu bapak yang tadi sudah dapat kartu nama saya, coba dilihat sebaliknya kalau ada tanda tangannya boleh minta hadiah ke depan. Ada tanda tangan di sebaliknya? Kenapa? Oh, udah dapat ya orang yang banget. Ya, begitu. Ada tanda tangan di sebelahnya? Oh iya, ada lagi? Tentunya ada 3. Bisa dibantu. Ada tanda tangan saya, mana lagi? 1, 2, ada 1 lagi harusnya. Oh iya, baik, saya ke situ. Ini hadiah saya waktu umroh kemarin sama keluarga ya. Semoga ibu bisa ke Baitullah ya. Mana lagi? Semoga ibu bisa ke Baitullah. Sama keluarga. Terima kasih Ibu Kepala, terima kasih Pak Guru, Pak Komite dan Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Kemudian acara seminar barangkali yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Desi Lisnawati, SPD MPD JHT, dengan mengambil tema kolaborasi orang tua dan guru dalam membentuk karakter anak di era digital. Ini merupakan kerja bareng kita antara pihak sekolahan dengan Bapak Ibu wali murid, baik itu kelompok bermain, BA Aisyah dan RI Muhammadiyah Gangin di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, mohon untuk kenang-kenangan Bapak Ibu berdiri semuanya, kita ambil foto bersama narasumber kita Ibu Desi. Menghadapnya ke sini, mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan mohon untuk Bu Desi menghadap ini juga. Pak Udin, mohon diambil dokumen. Atau Mbak Dina mungkin. Ya dari sini. Ya Bapak mungkin Bapak berdiri. Iya Bu. Ya. Iya. Oh. Ya, kami mohon untuk Bapak Ibu untuk kembali. Kemudian acara demi acara telah kita lalui dan selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Desi Lisnawati, SPD MPD JHT, bisa menambah wawasan kepada kita semua dan tentunya bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil, kita serap ilmunya sebagai fondasi kita untuk melangkah dan maju secara bersama-sama. Kemudian acara pada siang hari ini dari kami, apabila ada
Kekurangan baik kata dan lain sebagainya kami selaku pembawa acara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara yang terakhir, acara penutup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berikut dari Adam Subhan Bapak Ibu.